Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya punya satu kayu dari Loki. Waktu itu saya pernah coba Loki satu, Loki apa ya, Violent V5 kalau nggak salah. Ini dari Loki lagi. Ini Loki apa ya ini? Loki Kirin K5 nih. Loki Kirin K5. Nah, Kirin K5. Bungkusnya apa, packingnya nih rame, warna-warni. Loki Kirin K5 susah. Kirin K5 ini apa namanya, all wood. Nah, all wood 5 ply. Nanti kita obrolin ininya, kita buka dulu. Seperti biasa ini, kalau yang packagingnya pakai plastik ini sih biasanya halus ininya, si finishingnya biasanya. Tapi ya ini nggak tahu. Lumayan sih. Ini dia kayaknya Loki Kirin K5. Nah, Loki untuk tampilannya sendiri kayak gini. Loki China Quality Blade brand. Feelingnya mid soft, terus speednya low fast. Low speednya nggak kenceng-kenceng banget sih ini. Kirin series 5 ply, ini special wood. Nah, ini Kirin K5. Apa ini? Rail filling at wing, tajam katanya. Wing at wing, additional hold kick. Ini sana nggak terlalu ngerti kalau kayak gitu-gitu. Ya tampilannya kayak gini. Ini keterangannya terlalu ada Kirin K5, lalu ini si tag Kirin, belakangnya polos sih, nggak terlalu ini. Pinggir kanan kiri juga polos. Lalu ada di bawahnya ada tag lagi, tag Loki. Handle-nya, nah ini saya bahas handle-nya. Handle-nya agak lumayan apa ya disebutnya? Bukan aneh sih, cuma agak beda. Ini si bagian ininya nih. Ini kalau bisa dilihat di sini, ini agak kayak kotak gitu. Nih, kayak kotak tuh. Si ininya tuh kotak. Ya nggak kotak tajam, cuma ini cuma nggak bulat gitu. Tuh, ini gemuk banget tuh. Handle-nya gemuk. Biasanya kan ini yang nggak terlalu tebal gitu, ini gemuk. Lumayan beda, cuma nggak terlalu ganggu sih. Yang penting si sayap ininya ini masih oke, nggak terlalu lebar. Menurut saya pribadi kayak gitu sih. Handle-nya sih oke, meskipun agak kotak dan gemuk. Dan nggak apa-apa sih kalau masalah gemuknya, cuma kotaknya yang bikin beda. Gemuknya malah lebih enak, soalnya di tangan saya jadi agak ngepas. Ngepas lah. Lalu ini untuk top ply-nya atau komposisinya. Ini topanya pakai limbah, lalu lapisan keduanya ini spruce. Nah, kelihatan lapisan keduanya kayak ada garis-garisnya nih, di handle-nya lebih kelihatan lebih jelas. Kayak ada garis-garisnya gitu. Itu spruce. Lalu core-nya ini ayus. Komposisi kayak gini atau yang lapisan keduanya spruce tuh ngingetin saya sama Kong Ling Hui yang all wood yang lama. Ya, kayu kesukaan saya juga dulu. Feel-nya enak biasanya yang kayak kayu model kayak gitu. Komposisi kayak gitu. Ini sih medium, memang nggak terlalu. Suaranya sih nyaring, cuman ini getar. Ada getarnya sih. Tapi lumayan ini ya, kayak lumayan kaku gitu. Tebelnya berapa sih? Kita coba ukur dulu. 0 dong.
Nah, ini tebelnya, wow, ini berapa berarti? 5,8. Kayu all wood, tipis, 5,8. Harusnya sih jangan terlalu apa ya, jangan terlalu flex, jangan terlalu soft gitu. Kalau terlalu soft, flex, tipis, jadi kayak kayu defend, nggak lari gitu jadinya. Sekarang kita coba ukur beratnya. Kelihatan nggak dari situ? Nih, 86 tuh, memang nggak terlalu berat soalnya tipis juga. Ya 86, 87 lah. 86. Udah 86. Kalau compact sih biasanya getarannya agak kurang, tapi kalau tambah lebar atau standar mungkin getarnya jadi agak lebih lumayan daripada bed yang lain. Oh, malah agak lebar nih. Ini 151, sekitar 151 kurang dikit. 151. Lalu ininya 158, lumayan gede juga. Sini pasti nggak akan terlalu besar. Oh, lumayan. Sekitar 92. Jadi seperti apa rasanya? Kayu yang nggak terlalu berat, 86, lalu tipis 5,8 dan all wood. Nah, nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video, jadi tonton terus video sampai habis. Jangan kemana-mana. Ya, ya Allah, aing sok sare suka udah duit teh euy. Eksare teh jadi stres urang teh euy. Aduh, ieu jantungna teh paos. Nya mah ieu capean. Kok aing tidinya urang bukan bahaya ayam deui aing ulang aku ningali maksud tah. Nya atus kondisi kayak ieu. Saya dulu mah tos disiksa euy. Biasana masih teh obat ini. Mungkin digerek ber obat. Saya teh pauran tak ayam pakai genetik satu. Oh, walaupun saya dideteksi sampai sekarang aman, gitu kan. Kemarin juga saya. Dobel mah jarang kacarioskeun, aya cuma beunang. Capean urang kudu ngajaga. Saya 5 tahun lah ya, belum sempat obat. Bagaimana? Yolah. Irfan ya. Muludan babe saya sama dia buka cepika nggak sedang jatuh. Getaran kalau nggak sakit babe saya mana? Waduh, kawan itu buka cepika juga, jadi was. Tapi sih saya aman. Pas pikir kucing udah aman, pas beda. Yang riwayat gitu mah dari singo kalau gitu namen kurang main masih kalau keadaan stres lain jantung kayak sok kalau kurang ada tegang diperiksa tekanan teh dari singo gitu aja wow. Gano. Nah, mana tengah jumpa langsung Bram. Pak Emat si Bram jumpa langsung. Capean lu nih. Awalnya sampai 3 kali banyak. Kita kota lagi. Dia kita memimpin lah dua set. Iya. Agus Ali memimpin lah 2 set. Digigit lagi. Digigit. Kapan pilu? Udah. Oh, dinya. Jadinya iya memang 52. Oh, kapan pilu? Itu mah pilu beneran orang. Saya kasih lu barang deh. 35 45 46
poin. Angkat. Masuk. 5-7. 5-8. 9-5. 10-5. 6-10. 1-0. Alah. 1-0. Woi, 0-3. 3-1. 4-1. 5-1. 1-5. 2-5. Aduh aja. 26. 62. Masuk. 6-3. 4-6. 4-7. Udah palsu saya nih dibalas ya. Tak gitu. Udah kelar. Iya lah situasi. 8-4. 9-4. 4-10. 2-0. Set ketiga 0-0. 1-0. 1-1. 2-1. Lah, 3-1. 1-3. 1-4. 5-1. 5-2. 6-2. 2-6. 3-6. 4-6. 6-4. Poin.
74. Poin 8448. Mendingan baloyan, ini kau. Baloy. Pelan. Stop. Pelan 5. Aduh. 11-5. 3-0. Nah itu dia tadi saya udah coba kayunya, ini Loki Kirin K5, kayu yang mirip kayu mahal. Warnanya doang sih. Jadi pas kemarin pakai juga itu pakai Malong katanya. Bukan, ini pakai Loki. Ini Loki Kirin K5 ini kayu Alwood 5 plywood, top line-nya pakai rimba, lalu lapisan keduanya spruce dan core-nya ini Ayus. Saya coba kayu ini pakai karet Loki Rexton 3 Pro, ini masih diplastikin. Yang sebelahnya Loki Kirin K3. Karetnya nanti kita bahas di video yang lain. Sekarang kita bahas kayunya dulu. Loki Kirin K5 ini untuk handle gripnya nih, ini ngepas sebetulnya di tangan saya, cuma karena ininya agak kotak nih. Kemarin udah dibahas di awal video, udah dibahas ininya agak kotak, jadi agak beda sih sebetulnya. Jadi agak ada yang beda aja pas pegang, cuma nggak terlalu ngeganggu memang. Soalnya kalau saya sih lebih penting ininya nih, si sayapnya ngepas, biasanya ya enak lah dipakai main. Jadi kalau masalah handle-nya fine aja. nggak ada yang beda dan nggak bikin grip saya berubah, jadi oke lah handle-nya. Lalu untuk beratnya, ini berat kemarin 86 gram kan, dan sebetulnya si dimensinya agak sedikit lebih besar, 151 158 kalau saya nggak lupa. Si kayu ini performanya sebenarnya nggak terlalu pelan-pelan amat, meskipun ini pakai karet Cina. Jadi tergantung pemakaian memang. Kalau pakai karet Cina kayak gini, kalau main flat memang ya pelan pasti. Tapi kalau pas digesek, dipakai sedikit daya ledaknya ditambahin gitu, ternyata ini katapultnya cukup besar. Meskipun kayunya ini Alwood, tapi geternya nggak terlalu, tapi katapultnya lumayan besar. Jadi kalau kita pukul pelan gitu, soft touch, kita cuma ngelus-ngelus gitu ya bolanya pelan banget. Tapi kalau kita kasih ledakan, kasih tekanan yang lebih, ini bolanya ternyata kencengnya bisa lumayan. Jadi menurut saya ya katapultnya lebih besar daripada maksudnya katapultnya besar, cukup besar. Untuk kontrolnya udah pasti kayu Alwood, tipis dan ringan. Kontrolnya besar, jadi powernya memang nggak terlalu besar, tapi itu tadi katapultnya lumayan besar, jadi bisa nambah sedikit powernya dari katapultnya itu kalau kita tambahin daya ledak, kalau kita tambahin tekanannya. Kalau power bawaannya sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kayu ini juga meskipun Alwood nggak terlalu fleksibel dan nggak terlalu soft, meskipun katapultnya besar. Biasanya kan katapultnya besar tuh harusnya fleksibel, lebih fleksibel, tapi ini enggak, jadi nggak terlalu geter si kayunya. Jadi pas dipakai depan meja kontrolnya besar, pas dipakai belakang meja memang tenaganya harus ditambah, tapi pas kita nambahin tenaga, kita nambahin daya ledak itu si larinya bola, powernya ini jadi nambah, nggak linear jadinya. Ini biasanya misalnya kalau kayu yang linear nih, kalau di depan pelan ya belakang meja juga pelan banget, tapi ini lumayan. Lumayan. Untuk gesek-gesek nempelnya lumayan lama, jadi dwell time-nya
nggak terlalu, bolanya tuh nggak terlalu cepat hilang, jadi kontrolnya udah pasti bagus. Jadi kalau menurut saya kayu ini mungkin bisa lebih enak kalau di backhandnya nih. Ya kalau selera saya sih pasti backhandnya pakai karet tensor yang Jepang Eropa gitu. Pokoknya karet-karet tensor ini backhandnya lebih enak, bakalan lebih ngebantu juga ke performanya, ke speednya, ke powernya, bahkan lebih ngebantu juga. Soalnya backhand memang saya biasa pakai yang, kalau pakai backhandnya licin ya pakai tensor Eropa atau Jepang gitu. Pakai Cina sebenarnya agak berat, soalnya harus mainnya gesek-gesek terus dan harus lebih presisi. Dan kayu ini sebetulnya menuntut kita mukulnya tuh harus selalu presisi. Tapi kalau kita mukulnya pas presisinya, si kualitas bolanya pun oke. Putarannya, speednya pasti dapat kalau pukulnya presisi. Semua juga gitu, cuma kayu ini agak lebih menuntut kayak gitu sih. Cuma kalau untuk saya, kayu Allwood kayak gini memang ngingetin saya balik ke 2004 waktu saya pakai Kong Ling Hui Allwood, dan feel-nya kayak gitu. Suaranya lumayan keluar meskipun dulu kan pakai speed glue, sekarang nggak pakai speed glue dan pakai karet Cina, jadi suaranya pasti beda. Cuma feel-nya balik lagi lah yang dulu. Jadi nggak penting pakai karbon atau harus pakai karbon kayak gitu. Yang penting sekarang tuh feel-nya dapat, dan ini lumayan feel-nya enak. Jadi kesimpulannya kayu ini tuh tipis, lalu jadi si hole setup-nya tuh nggak terlalu berat. Ini jadi nggak terlalu berat, balance juga. Kontrolnya pasti besar, dwell time-nya lumayan lama. Powernya nggak terlalu besar, tapi memang kalau kita tambahin daya ledak dan kita tambahin dorongannya, kita tambahin tabrakannya, larinya bisa lumayan kencang juga. Untuk handle standar lah, oke. Nggak wah, tapi nggak enak. Jadi itu sedikit kesimpulan dari saya untuk Loki Kirin K5 kayu Allwood 5 plywood ini. Kalau ada yang suka sama kayunya, cocok sama pembahasan yang tadi saya obrolin, cari aja kayunya langsung di toko online, banyak. Soalnya saya juga kemarin pilih kayu ini sebenarnya nyari dulu di toko online, oh kayunya yang ini nih, baru kontak. Jadi kalau ada yang suka sama videonya, boleh di like, comment, share, dan subscribe channelnya. Lalu kasih support juga, link traktir kopi ada di deskripsi. Terima kasih buat yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.